Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita semua memiliki panca indera. Ada hal-hal yang dapat kita rasakan melalui indera penglihatan, penciuman, perasa, dan lain sebagainya. Selain itu, setiap orang memiliki indera kerohanian. Apakah saudara pernah merasakan hadirat Allah? Mungkin akan banyak orang Kristen yang berkata pernah merasakannya. Biasanya akan ada retret gereja di musim panas. Pada waktu itu kita akan beribadah secara khusyuk dan mengalami pertemuan khusus dengan Allah. Kejadian ini terjadi 15 tahun yang lalu di Inggris. Pada waktu itu saya melayani pada anak-anak sebagai pendeta muda di gereja orang Korea yang berada di London. Memang tidak ada gereja yang tidak memiliki masalah, namun gereja ini memiliki masalah yang parah. Gereja ini adalah gereja yang mengenal firman Tuhan sebagai pengetahuan saja. Gereja itu juga mengadakan retret pada musim panas. Saya menjalankan program sekolah Alkitab bagi anak-anak, sedangkan para orang dewasa berkumpul terpisah. Saya memiliki waktu sebentar di pertengahan sehingga saya pergi ke ibadah orang dewasa untuk berdoa. Pintu ruang ibadah terbuka. Waktu itu saya terkejut. Pujian sedang mengalir, akan tetapi para jemaat terlihat seperti memaksa ingin merasakan sesuatu. Sepertinya mereka ingin merasakan hadirat Allah yang mereka rasakan dulu. Namun tidak ada hadirat Allah di sana. Mereka hanya menggoyang-goyangkan tubuh mereka secara paksa. Hal yang saya lihat waktu itu jelas menunjukkan gereja yang biasanya tidak memiliki ketaatan. Tentu saja pada saat itu saya memiliki kesalahan yang besar sebagai anggota gereja. Saya tidak dapat melupakannya karena terlalu kaget. C.S. Lewis berkata bahwa kalau kita tidak bertindak dan hanya mencari sensasinya saja, semakin lama kemampuan untuk bertindak akan semakin menghilang. Pada akhirnya, sensasinya pun akan menghilang juga. Pokok bacaan kita hari ini adalah cerita yang terkenal. Allah menyuruh Saul untuk memusnahkan seluruh orang Amalek. Orang Amalek adalah bangsa yang jahat sehingga waktu itu saatnya mereka dihakimi. Akan tetapi Saul menyisakan hewan-hewan yang baik. Katanya Saul menyisakan hewan-hewan tersebut untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Mengetahui hal itu, Samuel mendatanginya. Kemudian Samuel berkata seperti bacaan yang kita baca hari ini. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemah domba-domba jantan. Seperti yang tertulis, ketaatan lebih baik dari korban bakaran. Bukan berarti ketaatan adalah segalanya dan korban bakaran tidak ada artinya. Kita harus beribadah dan kita juga harus memiliki ketaatan. Namun ketaatan lebih penting. Allah akan mengampuni kita kalau kita bertobat. Namun bukan berarti konsekuensinya ditiadakan. Ini bukan kali yang pertama Saul tidak taat kepada Allah. Selama ini ketidaktaatannya selalu berulang. Kejadian kali ini yang menjadi penentu. Oleh sebab itu Allah membuat Saul tidak bisa lagi menjadi raja. Misalnya kita mematahkan tangan seseorang karena membencinya. Anggap saja saudara meminta maaf kepada orang tersebut dan orang tersebut memaafkan saudara. Walaupun demikian bukan berarti tangan orang tersebut otomatis akan sembuh, bukan? Contoh ini sama halnya dengan hubungan kita bersama Allah. Tuhan mengampuni kita kalau kita bertobat. Namun terkadang konsekuensi atas kesalahan kita tetap muncul di belakang
mengungkapkannya. Menaati setengah-setengah sebenarnya sama saja dengan tidak taat. Saul membunuh hampir semua orang Amalek, namun tidak memusnahkan semuanya. Kemudian Saul keliru dengan menganggap bahwa dirinya telah menaati perintah Tuhan. Terkadang kita juga seperti itu. Ada kalanya kita hanya menaati sebagian firman Tuhan, menaati dengan setengah-setengah, pada akhirnya sama seperti tidak taat. Apakah saudara adalah orang yang taat atau hanya konsumen kebudayaan agama Kristen? Sejarah kekristenan di Indonesia dan Korea paling tidak sudah lebih dari 100 tahun. Sekarang sudah berkecukupan dibanding dahulu. Oleh sebab itu muncul Kristen yang bersifat budaya. Kristen yang bersifat budaya berarti mengejar Tuhan yang kita inginkan alih-alih Tuhan yang sebenarnya. Pengertian akan Tuhan dalam Kristen yang hanya bersifat budaya sangatlah dangkal. Dalam Kristen yang bersifat budaya ini menginginkan Allah yang membiarkan kita melakukan apapun sesuai keinginan kita seperti seorang kakek yang murah hati. Orang-orang Kristen seperti ini menginginkan Allah yang muncul dalam ayat-ayat Alkitab yang mereka sukai saja, bukannya Allah yang ada dalam keseluruhan Alkitab. Kristen yang bersifat budaya seperti ini tidak memiliki kuasa. Kristen yang tidak memberikan pengaruh sama sekali atau kalaupun ada hanya memiliki efek yang kecil bagi nilai dan kepercayaan masyarakat kita. Kristen yang bersifat budaya ini meminta Allah memberikan damai sejahtera dan kekayaan untuk membuktikan kasih Allah kepada mereka. Mereka mengingini Allah mengikuti keinginan mereka, bukannya mereka yang mengikuti keinginan Allah. Namun orang Kristen yang berpegang pada Alkitab akan memperhatikan firman Tuhan, memahaminya dan hidup di dalamnya. Roma 6 ayat 16 ditulis seperti ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Mari kita berikan ketaatan yang sempurna kepada Allah. Kita akan mengetahui mengapa kita harus taat setelah kita melakukan ketaatan itu. Hidup kita sekarang adalah hasil dari apa yang telah kita pilih selama ini. Apa yang terjadi kalau kita menaati Tuhan dengan sempurna? Allah tidak meminta hal yang tidak bisa kita lakukan. Allah menyuruh kita hal yang biasa, hal yang mampu kita lakukan. Kita dapat mengetahui musim semi sudah datang dari munculnya tunas baru. Kita juga bisa mengetahui kasih dan iman lewat fenomena yang muncul. Kita dapat melihat sebuah cinta pada orang yang sedang jatuh cinta. Jika seseorang memiliki iman, iman itu akan dinyatakan dalam ketaatan. Kalau kita berkata kita memiliki iman, namun tanpa ketaatan, maka sebenarnya kita tidak memiliki iman. Ketaatan membutuhkan keberanian. Kita membutuhkan keberanian untuk melakukan hal yang tidak biasanya kita lakukan karena kita percaya dengan Allah. Biasanya ketaatan adalah perkataan yang kecil, sebuah tindakan yang kecil. Namun hasilnya akan luar biasa. Tentu saja hasil dari ketaatan tidak langsung kelihatan. Kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa jika hasil dari ketaatan itu tertunda. Bagaimana kalau kita bertanya sebentar kepada Tuhan? Saya berharap saudara bertanya hal apa yang Allah ingin kita taati pada hari ini. Saya memberkati saudara untuk sungguh-sungguh taat dengan hati yang taat. Saya bukan berkata seperti ini karena saya telah pandai menaati firman Tuhan. Saya berkata seperti ini dengan berharap kita semua dapat taat dan berjalan di jalan Tuhan.
Saya memberkati kita semua menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, kami ingin memuji dan mengucap syukur kepadamu. Sebagai warga kerajaan Allah, tuntunlah kami semua agar kami dapat menjadi orang yang taat kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi panutan kami dalam ketaatan. Amin.